Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 Juni 2021 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Jumat tanggal 18 Juni 2021. Bersama saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini bersama-sama kita akan mendengar dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 6 ayat 19 sampai 23. Mari kita dengarkan bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, ada nggak orang yang tidak suka mengumpulkan harta? Atau yang tidak suka harta? Kalau saya sih suka. Apalagi kalau ada yang mau kasih. Suka banget. Sebenarnya apa sih definisi harta? Harta itu kan ada dua. Harta berwujud dan harta tidak berwujud. Nah, harta berwujud, kalau kita melihat dari segi ekonomi, harta berwujud adalah sesuatu aset atau kekayaan yang mempunyai manfaat atau nilai ekonomis bagi kehidupan manusia. Contohnya, uang, tanah, rumah, surat-surat berharga, kendaraan, dan macam-macam lagi. Lalu, kalau harta tidak berwujud, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tapi tidak berwujud, jadi tidak bisa dipegang, tapi melekat dalam diri kita. Apa contohnya? Contohnya kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga, apalagi di masa pandemi seperti ini. Begitu banyak orang yang berusaha berjuang untuk bisa hidup sehat, sehingga kesehatan jasmani menjadi harta yang sangat berharga saat ini. Selain itu, ada kesehatan rohani. Kekuatan iman kita, relasi kita dengan Allah, dan segala hal yang kita lakukan untuk dapat mewujudkan sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan roh Allah. Itu adalah kehidupan rohani kita. Nah, dari hal-hal itu terciptalah sebuah harta yang berharga, yaitu kebahagiaan, damai sejahtera, dan kasih yang mampu menyentuh banyak orang. Ada satu hal lagi yang sangat berharga menurut banyak orang. Ada lagunya yang sangat terkenal begini.
Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga dianggap sebagai harta yang sangat berharga. Mengapa? Karena keluarga adalah tempat di mana Allah hadir di tengah-tengah komunitas kecil kita. Komunitas kecil, tempat di mana pertama kali kita bertumbuh, pertama kali kita berbuah, dan disitulah Allah hadir. Sehingga keluarga menjadi begitu istimewa. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tahu bahwa keluarga berharga, tapi tidak mampu mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya. Karena ada satu harta yang dilupakan, yaitu waktu. Waktu adalah harta yang sangat berharga. Dia tidak berwujud tapi melekat dalam kehidupan kita. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Keluarga akan terjalin dengan harmonis jika kita mempunyai waktu yang khusus untuk selalu tinggal bersama dengan keluarga, menjalin komunikasi yang baik, juga bisa berbagi di dalam keluarga. Waktu menjadi berharga karena dari waktu itu kita juga mempunyai kesempatan untuk mengenal kehendak Tuhan lebih dalam. Waktu adalah harta yang sangat-sangat berharga yang tidak berwujud. Nah, hari ini dalam Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, Yesus bersabda bahwa janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusaknya. Juga pencuri akan datang membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga, karena di surga ngengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Nah, kalau kita sudah tahu definisi harta yang berwujud dan tidak berwujud, bahwa yang dimaksud dengan harta di bumi menurut Yesus adalah harta berwujud tadi, uang dan segala yang kita miliki di dalam dunia ini. Ada pepatah mengatakan uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Benar banget, saya setuju sekali. Apalagi dalam kondisi saat ini. Bahkan untuk bernafas saja kita butuh uang. Ada begitu banyak saudara-saudari kita yang saat ini terinfeksi oleh virus corona, harus terbaring di rumah sakit dan membutuhkan bantuan oksigen, dan itu harus bayar. Jadi kita bisa membayangkan untuk bernafas saja butuh uang. Jadi uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Lalu Yesus suruh kita jangan mengumpulkan harta di bumi. Itu artinya kita tidak perlu kerja. Lalu datang dari mana uang jika segala sesuatu butuh uang? Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk tidak bekerja, tidak mencari harta, tapi kita diajarkan untuk tidak mengumpulkan harta. Artinya tidak menjadi serakah karena mengumpulkan harta yang tidak akan pernah cukup menurut penilaian manusia. Sehingga terbentuklah karakter-karakter keserakahan yang akan menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi uang itu kita butuhkan, bekerja itu butuh. Bahkan Yesus mengatakan setiap orang yang bekerja akan diberkati. Tapi kita bekerja untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, ditabung tentu perlu, tapi tidak berarti kita terus mengejar harta tersebut sampai menghalalkan segala cara. Contohnya, ada banyak orang yang melayani di gereja, di komunitas, tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya dia mendapatkan relasi yang bisa melancarkan bisnisnya. Ada juga orang-orang yang melayani di masyarakat. Tampaknya dia melayani, kembali lagi,
tujuannya supaya dia juga bisa melancarkan bisnisnya. Sehingga tujuan-tujuan yang seharusnya mulia menjadi rusak dikarenakan orang tersebut mempunyai tujuan untuk mengumpulkan harta di bumi sebanyak-banyaknya. Banyak orang menghalalkan segala cara hanya untuk mencapai tujuannya, yaitu kekayaan duniawi. Nah, dalam Injil Yesus Kristus hari ini dikatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya jadi teringat dengan satu tokoh drama Korea lagi. Pasti banyak yang nonton juga. Ini film yang sedang ngehits. Judulnya Vincenzo. Vincenzo ini seorang mafia yang seharusnya tinggal di Italia. Dia sudah kaya raya, tapi ada hartanya yang tertimbun di bawah ruang bawah tanah sebuah rumah susun. Dia menyimpan hartanya yang begitu banyak di bawah rumah susun tersebut. Sehingga meskipun orangnya, raganya ada di tempat yang jauh, tapi pikiran dan hatinya selalu tertuju kepada harta yang ia simpan itu. Dan dia pun selalu mengambil kesempatan untuk kembali memastikan bahwa hartanya itu aman. Jadi orang mau sejauh manapun juga, kalau dia mempunyai harta di satu tempat, maka pikiran dan hati dia akan tetap tertuju kepada hartanya. Tidak hanya di film, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak orang yang memang mengalami hal seperti itu. Termasuk saya. Seringkali saya khawatir ketika saya harus pergi meninggalkan rumah. Aduh, rumah sudah dikunci belum ya? Aduh, saya sudah menyimpan barang saya dengan benar atau belum ya? Ketakutan kalau ada orang asing atau pencuri yang masuk ke dalam rumah dan membobol rumah kami. Kenapa? Karena ada harta di dalam rumah itu. Jadi benar kata Yesus bahwa dimanapun hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita mewujudkan sebuah hidup yang lebih mengutamakan untuk mengumpulkan harta di surga. Caranya dengan lebih banyak membangun relasi dengan Tuhan dan menabur kebaikan. Kalau Bapak Ibu menonton Vincenzo itu, orang ini memang sangat jahat dalam artian untuk melindungi hartanya. Dia bisa menyingkirkan siapa saja yang mengetahui keberadaan hartanya itu. Tapi dia juga seringkali membela orang-orang yang kecil, yang membutuhkan pembelaan. Nah, karena dia juga sering berbuat baik, maka kebaikan juga banyak berpihak sama dia. Ketika dia dalam kesulitan, ada banyak orang yang menolong. Bahkan ketika dia dalam keadaan yang sangat terdesak, bahkan burung-burung pun datang menolong dia. Itu dalam cerita ya, dalam film. Film itu boleh ditonton, yang bagus kita petik, yang jelek kita buang. Ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa hidup kita ini benar-benar sebuah kesempatan untuk kita menabur sebanyak-banyaknya kebaikan, maka yang akan kita tuai juga adalah kebaikan. Tapi jika sebaliknya kita menabur kejahatan, maka jangan heran jika kejahatan pula yang akan kita tuai. Mari kita hidup dalam kesederhanaan. Orang yang berpenampilan sederhana bukan berarti dia miskin. Orang yang berpenampilan mewah juga tidak menjamin bahwa dia kaya raya secara jasmani dan rohani. Kesederhanaan adalah sebuah gaya hidup yang mencerminkan kemewahan kasih yang tersembunyi. Mari kita sama-sama belajar untuk lebih mengutamakan mengumpulkan harta di surga. Dan berdoa agar kita dapat dijauhkan dari godaan-godaan duniawi yang akan menjerumuskan kita pada keserakahan yang tentunya akan mendatangkan penderitaan baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena hal-hal duniawi itu akan semakin menjauhkan kita dari Tuhan, Sang Pemilik Kerajaan Surga. Mari kita juga terus menjaga agar pelita dalam tubuh kita
mata kita selalu melihat apa yang baik yang datang dari Tuhan, supaya hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi dengan terang Kristus. Dan mari kita menjauhi segala yang jahat, supaya terang itu tetap menyala dan kegelapan dapat dikalahkan. Sahabat-sahabatku, pandemi belum berlalu. Tetap semangat, mari kita semua jaga kesehatan, hormati hidup orang lain dengan menaati protokol-protokol yang sudah ditentukan. Mari kita terus saling mendukung dan saling mendoakan agar kita semua dilindungi Tuhan dan dijauhi dari hal-hal yang buruk, dan kita pun bisa bersama-sama melewati masa sulit ini. Salam sehat, salam fresh juice. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 Juni 2021. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.